Mana Aden? Sini dong Den. Itu gue kabur, gue masih omet. Kang Tis bilang gini, Kang Tis, kenapa Mas? Tadi saya lihat ada cewek pakai kebaya mainin suling. Itu Mang siapa Mang gue lupa itu, Kang Tis tuh. Oh, Mas jangan Mas. Emang kenapa mainin suling itu? Kok dibawa sulingnya? Ya hiburan aja emang di sini. Jangan gitu kan. Itu kayaknya udah kayak gak marah gitu kan. Saya pikir tadi ditaruh sulingnya, ditaruh di bawah itu, dekat base camp, dekat warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang beberapa bulan lalu pernah hadir di studio Jejak Backpacker. Kali ini narasumber Bang Heru Survival akan kembali menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya di Gunung Guntur pada tahun 1995 silam. Bagaimana kisah mistis yang pernah dialami oleh Bang Heru? Saksikan setelah OMG yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Ale dan Bang Heru, yang sesaat lagi akan kita dengarkan bersama-sama pengalaman mistis yang pernah dialaminya. Oke, Bang Heru, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat datang kembali di puncak tertinggi Bekasi. Terima kasih saya ucapkan buat Bang Heru atas kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Kali ini Bang Heru punya pengalaman mistis di Gunung Guntur pada tahun 1995 silam. Jadi Bang Heru sudah siap untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Mungkin waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa Jejak Backpacker Indonesia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekarang di usia sekarang saya ini yang mau tahun depan menginjak 48 tahun lalu, saya banyak mengalami flashback dan beberapa dari saya berbicara di podcast YouTube channel lain. Ada beberapa teman saya yang dulu ikut petualangan dan saya ada mengoreksi. Maksudnya, bukan begini, kita ini. Terus juga ada mereka juga, nanti lo kalau bisa lo ceritain apa segala macem. Sampai gue bilang, lo aja ikut sama gue, nggak usah, lebih bagus lo, karena waktu itu memang lo waktu itu posisi lo sebagai leader, kalau nggak leader sweeper segala macem. Jadi kali ini kalau gue cerita itu bukan kayak menakut-nakuti. Jadi gue ada cerita itu ada sebab akibat, ya kan. Kalau orang bilang tidak ada asap tidak ada api, ya kan. Dimana cerita ini bagi gue tuh nggak bakal gue lupain seumur hidup dari beberapa pengalaman gue mendaki gunung Nusantara. Mungkin ada beberapa jalur atau pos itu gue agak udah lupa. Tapi yang terpenting ada beberapa kejadian-kejadian itu yang gue alami ya di luar nalar dan logika. Itu pun juga disebabkan apa ya? Mungkin ya kalau di zaman gue dulu itu masih ego tinggi, masih kalau sekarang ngomong sombra kali ya Bang ya. Kali ya seperti itu. Mungkin tidak mengindahkan tiga slogan Mapala ya. Tidak dilarang mengambil apapun kecuali gambar, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak, dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Nah, dari semuanya itu kesimpulan, ternyata teror ini karena kelakuan kita di zaman itu. Jadi kenapa waktu itu pilih Gunung Guntur? Karena waktu itu memang kita mau rencana ekspedisi ke gunung-gunung di Jawa Timur. Otomatis kita akan memerlukan latihan fisik ya, jadi ya kayak Gunung Gede, Pangrango, Salang, segala macam. Nah waktu itu ada teman gua, memang dia asli orang Garut. Kalau bisa kita latihan di Gunung Guntur. Gunung Guntur di mana? Gua nggak tahu. Pertama kali di daerah Garut. Katanya sih medannya mirip seperti Gunung Semeru, dibilang miniatur. Nah, ini sorry ya. Ada teman gue nih, beberapa nama ini agak gue samarkan ya, gue kasih istilah ya, karena nggak enak juga mereka privasi juga. Jadi ada gue waktu itu berenam waktu itu.
apa ini nama panggilan semua Udin. Si Udin bewok. Terus Udin bewok, Ical, Omet. Satu lagi gue lupa nih, dua orang lagi lupa. 2 orang lagi kita ketemuannya di daerah mana itu kalau ke Gunung Garut, ke Gunung Guntur, daerah pom bensin itu. Pokoknya gue ingat dari Jakarta kita berempat. Udin, bewok, Omet, atau lagi siapa sih gue lupa, Ical. Nah, gue itu berangkat dari Jakarta tuh jam berapa kalau nggak salah sore ya, dari situ ke terminal Kampung Rambutan naik bis, dari Kampung Rambutan menuju Garut naik bis tuh nggak tahu berapa jam, udah lupa banget nih Bang Ale. Pokoknya sampai apa ya, kalau nggak salah tuh bisa malam tuh jam 9-an. Pokoknya nyampe di Garut tuh jam 4 pagi apa jam 5 pagi tuh di pom bensin apa terkenal deh kalau sekarang. Kalau anak-anak gunung mau ke Gunung Cikuray, ke Gunung Papandayan. Kalau sekarang istilahnya Paguci, Papandayan, Guntur, Cikuray. Gue lupa pom bensin apa pokoknya terkenal lah situ. Tanjung apa gitu gue lupa. Nah, pas singkat cerita pas udah di sana di pom bensin itu ketemu sama 2 anak Garut itu. Gue lupa namanya siapa nih. Atau mungkin di akhir cerita akan gue ini. Pokoknya pagi itu dingin banget ya. Terus dari situ kita biasalah nama pagi masih ngantuk-ngantuk di jalan udah gitu. Bisa penuh banget, tidur juga nggak nyenyak. Kita sarapan dulu di dekat pom bensin, ada suara warung nasi. Ya kan? Udah dari situ ke terminal apa kalau nggak salah Guntur ya kalau nggak salah ya. Dari situ charter apa naik angkot gue lupa ke desa ini namanya desa Citiis via itu base camp. Via Citiis. Nah dari situ sampai di base camp Citiis itu paling kira-kira jam 9 pagi apa jam berapa gue lupa, masih pagi lah, udah lupa banget. Dari situ itu badan bener-bener rentak ya karena memang waktu itu masih waktu itu masih kuliah dan itu bukan liburan. Karena kita udah sumpah kan gitu kan, udahlah kita ngambil pendakian yang gampang aja, ya kan, tapi agak jauh. Terus ada yang bilang begini teman gua, si Omet, udah Gunung Guntur pendek, cuma 2.200 berapa gitu, kalau nggak salah ya, 2.250 apa 2.249 mdpl kan, udah gampang itu gunung, pendek cuma berapa jam kita naik. Wah, gue bilang nih, sepa banget nih anak nih. Waktu itu gue belum masuk Mapala, Bang Ali. Belum masuk. Lo gila, jangan ngomong gitu lo. Iya, ntar lo lihat aja. Udah, lo udah pernah kesana belum? Belum sih. Ya ketawar kita. Yeah. Udah pernah kesana belum naik gunung? Belum. Tapi teman gue 2 orang Garut pernah. Ya udah oke. Itu yang sebelumnya tuh ya. Waktu di Kampung Rambutan, gue inget banget ngomongnya. Nah, sampai di base camp kita biasa leha-leha segala macam. Waktu itu belum ada si Maxi. Paling kita kayak lapor. Warung-warung udah ada, warung-warung. Oh, udah dingin banget ya. Itu siang aja dingin banget. Ditanya sama yang orang sana, mau naik jam berapa, Mas? Ya kan? Kalau bisa sih naiknya besok aja. Ini kemarin ada hujan gede, itu katanya sih sempat ada kayak longsoran atau apa, kata ada badai lah gitu. Yeah. Dan itu gue naiknya itu weekend. Itu kayaknya Kamis mulainya. Pokoknya kita mau Jumat Sabtu itu. Kamis itu ada kabur dari Jakarta. Sampai itu kalau nggak salah Jumat. Pokoknya kita gue ingat, pokoknya kita Minggu harus sudah di Jakarta lagi. Udahlah, ngobrol-ngobrol. Nah, di situ banyak pendaki-pendaki. Ya tau lah kalau zaman dulu kalau pendaki-pendaki kan kalau cewek kan udah kayak loncat semua gitu ya. Kalau cewek dari apa pendaki mana kenal saya hello. Nah, gue nggak tahu lah teman gue tuh entah comel atau gimana lah. Biasa lah mungkin kalau zaman gue dulu tuh mungkin ngelaba lah apa sekarang modus ya. Entah kenalan lah. Kan belum ada handphone dulu. Minta apa segala macam. Ya gue cuek aja. Gue ngerokok aja di base camp. Terus gue ragu dalam hati gue, kok kayaknya gue perasaan gue nggak enak ya. Terus ada teman gue si Bewok, lu mikirin apa sih lo? Udah nih kan buat persiapan kita, hitung-hitung kita latihan fisik. Pendek ini gunungnya, bilang jangan sesumbar bro. Belum ngomongnya, belum kata-kata itu gue lupa. Udah santai. Cing ya, nggak soal bahasa Betawi, cing. Jangan ngomong gitu. Alah, nggak usah percaya kayak gitu-gitu, tahayul.
Nah, ayo emang ke gunung ini kenapa? Enggak apa. Nah, yang dua ini gue lupa nih namanya, yang Kang siapa? Sorry, gue inget. Tapi mohon maaf ya, ini Kang Entis ya, Kang Entis. Memang waktu itu sekarang udah ketemu Jakarta, saya ucapin apa dia beliau udah meninggal berapa tahun lalu ya. Ya. Kang Entis yang mandu kita, Kang Entis. Ya kan? Ngobrol berapa orang nih? Berempat, Kang. Udah pernah kesini belum? Nah, temen gue si Omet, si Bewok, si Ical. Paling cuma 3 jam, 4 jam. Gila, sesumbar banget. Udah tadi dulu, gak usah ngomong begitu. Kita siapin logistik dulu nih. Memang sih logistik udah bawa dari Jakarta. Maksudnya bawa Jakarta kita bukan belanja. Ngambilin barang-barang di rumah. Ke Indomie kita ambilin, biar ngirit. Kan ceritanya begitu. Terus ada beberapa pendaki udah naik tuh. Gue inget banget tuh. Kenapa nggak naik? Mereka pada naiknya besok, kenapa? Kita tuh naiknya hari Kamis, malam Jumat. Nggak ada yang berani. Cuma kata Kang Entis ya. Gue inget banget Kang Entis. Gue panggilan Kang Entis. Ya udah nggak apa-apa, yang penting doain dulu. Ya doa biasa. Gue akhirnya naik tuh. Kalau nggak salah ya. Setelah makan siang, habis itu zuhur jam 2-an. Naik gitu. Ya. Baru 2 jam doang. Buset tuh treknya. Panjang juga ternyata treknya itu. Emang sih gunungnya, kalau gue baca-baca gunung dari orang cuma 2000 ya. Kalau kita lihat kayak Gunung Salak ketinggian gitu. Ternyata treknya buset deh. Nanjak terus, nggak ada bonus. Sampai pos 1, gue udah lupa ya. Pos 1, pos 2, di pos 2 kita berhenti, ada mata air. Kurang lebih kita jalan 2 jaman lah. Nah itu masih ada mata air, juga ada warung juga kalau nggak salah. Ada warung, tapi warung itu menutup. Kita ambil air, jalan lagi. Jalan terus sampai pas mau maghrib sampai pos 3. Nah, di situ ada beberapa pendaki juga baru turun. Biasa sapa-sapa. Nah, di sini ada keanehan pas lagi maghrib itu, gue yang lihat ada anak kecil ya. Ya maksudnya kayaknya kurang, menurut gue begini nih. Anak itu kayak di sawah, duduk di atas kerbau, megang suling, mainin suling. Apa ini anak mainin suling kan? Udah maghrib ini. Terus kalau kata yang Kang Entis itu, Jang, mana? Mama lihat tuh main suling, sore-sore gini tuh. Yang gue tahu ya. Nah itu anak itu nggak jawab. Nah kata, mana gitu kan. Nah temen gue lihat-lihat nih, sawah nih bagus. Terus temen gue lihat itu, kayak suling bambu itu. Kang ini punya tuh anak itu kemana? Lihat-lihat nggak ada, diambil. Seharusnya waktu Kang Entis ngomong, gue ingat banget Kang Entis, udah ditaruh aja ada situ kan di pos 2 kalau nggak salah ada kayak warung-warung, tapi ditutup taruh di situ. Dibawa sama teman gue, ditaruh tas. Lo ngapain bareng orang? Nah, biarin aja buat hiburan. Nah teman gue ini si Bewok ini, dia itu ya jago ini nih, kalau kita sweet itu, kenceng banget tuh, sweet gitu loh. Siul tuh. Kan dibilangin sama Kang Entis, gue lupa nama temennya, nama teman siapa, gue lupa, orang Garut itu. Kang, Mak, dibilangin Kang, Pak, Mak, di sini jangan siul-siul gitu, Pak Mali. Sweet, kenceng. Gue juga gak bisa. Kenceng suaranya. Mengalahkan peluit. Kenceng banget. Jangan itu. Nggak boleh gini, udah maghrib. Udahlah kita bikin tenda, diriin tenda, masak. Terus lagi ini gue juga sempat itu bengong kan. Kok sepi amat ya? Kok sepi banget ya? Kang, kok tadi pendaki pada turun? Katanya ini gunung rame nih kan. Ya sekarang kan hari Kamis. Wah, gue langsung merinding. Besok baru rame, besok Jumatan baru pada naik. Oh gitu Kang. Habis katanya bilang, tapi Kang Entis bilang gini sama gue. Aden kan katanya Sabtu mau turun. Minggu dari Jakarta, pokoknya minggu pagi dari Jakarta mau istirahat, Seninnya mau kuliah lagi. Oh iya juga ya. Ya kan nanti ntar bisa jalan-jalan, bisa santai. Oh iya juga ya Kang. Udah biasa kita ngobrol apa segala macam, ngalor ngidul. Nah pas gue mau beser nih, gue kan paling nggak tahan tuh kalau udara dingin. Nggak salah pos 3 itu, masih pos 3 udah naik. Lagi beser di mana gitu ya. Waduh mau ke ini air jauh. Ada namanya curug kalau nggak salah curug Citis apa gue lupa tuh, curug di situ ada air terjun agak jauh. Coba orang situ nggak ada yang berani ke situ. Gue bilang
Gue lupa tuh, gue cuek aja, beser. Gue beser. Temen gue ngikut. Si Omet. Cing, gue ikut, cing. Gue bilang, lu beser. Lu jangan di airan air. Gue bilang gitu. Lo nggak ngadep ke sini. Udahlah beser di jalur, nggak ada naik, cuma kita doang. Dia beser, dia kencing di aliran air. Gue nggak tahu tiba-tiba dia gini. Dia teriak, nggak tahu teriak apa, kabur ke tenda. Mukanya ketakutan. Emang gue beser nih ada apa? Kelebat gitu ya. Apa nih bayang hitam gede hampir 1 meter nih apa gitu ya kan. Gue liatin aja. Tapi gue cuek aja. Ya mohon maaf ya, zaman gue begaju lah. Ya gue ada minuman botol gepeng ya. Tapi mohon maaf jangan ditiru. Gue minum air bodo amat, mau lihat apa kayak gitu. Yang penting gue ngapa-ngapain, gak mengganggu kan. Ya gue izin aja. Gue izin dalam hati gue. Saya izin di sini bertamu. Ya kan. Saya tidak, gue izin dalam hati gue doang. Izin bertamu, tidak mengganggu, gini gitu aja. Banyak. Pas gue mau balik ke tenda, itu kan sana kan kalau kita naik Gunung Guntur kan itu sering denger banget kan. Pasti lo kedengar kalau naik Gunung Guntur. Ada gemericik air di curug itu. Itu jam 7 atau jam 8 gue lupa ya. Ada cewek nyisir. Tadi merinding gue. Kemana, Den? Sini dong, Den. Itu gue kabur, gue masih Omet. Begini, pakaian kebaya nyisir. Mau kemana, Mas? Ya, kurang lebih seperti itu bahasanya. Dia nyisir. Tadi nggak kelihatan kita mukanya, cuman kebaya. Warna-warnanya kayak hijau-hijau tua, terus kayak lurik-lurik. Dan itu terang bulan kok. Tapi dia membelakangi kayak cahaya gitu, kayak membelakangi cahaya bulan dari itu ya. Itu di pinggir air itu, di mata air, bukan mata air itu, air mengalir. Kemana Mas? Sini aja dulu. Wah, gue lari, gue langsung. Gue bilang nggak mungkin terendaki, nggak mungkin. Lari. Kang Tis bilang gini, Kang Tis. Kenapa Mas? Tadi saya lihat ada cewek pakai kebaya. Lihat-lihatan Kang Tis sama temannya lagi. Kan Kang Tis mandu kita. Iya. Dia ngomong, saya nggak ngerti bahasa Sunda. Udah jangan macam-makanya. Mas tadi di mana? Kencingnya di sana. Ngarah ke ini. Kan saya udah bilang jangan. Udah Mas, biasa. Nah memang di situ memang ada inilah, menurut gue itu kesalahan fatal, maksudnya. Ya mereka juga kaget dengan kelakuan. Ya gue juga sama teman-teman gue. Ada yang, ya mohon maaf ya, James lah, botol gepeng lah ya. Boleh sebut mereknya nggak? Boleh. Boleh. Mention. Oh, mention. James lah. Banyak yang juga nanya kan, apaan tuh Bang dalam surga? Ya ganja. Iya. Karena memang dingin banget ya. Dan minuman itu memang kita minum memang bukan buat mabok-mabok kan, bukan buat mabok-mabok kan, buat angin tubuh. Kalau kita mabok kan nggak bagus juga kalau ini. Cuma sekedar ini aja. Jadi ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Terus teman saya penasaran si Ical. Mang katanya di Gunung Guntur ini katanya ini. Udah nggak usah ngomong gitu. Udah istirahat aja. Entah apa yang diomongin sama Kang Tis sama temen itu, gue lupa. Mang siapa gue lupa. Mang Ahmad atau Mang siapa gue lupa. Udah, istirahat tidur. Udah itu gue bawa tenda. Bawa tenda dua. Ya udah tidur istirahat. Besok kita pagi-pagi mau muncak. Karena istilahnya kan zaman dulu kan masih ego tinggi. Pokoknya pagi bangun, samit. Gue bilang, alah nggak usah mah. Sambil ngapain kejar-kejar, yang penting kan tergantung fisik. Lama kemudian teman gue si Bewas ini, dia teriak, gue pikir kesurupan, dia tadi kram perut. Emang masih kayak kuat, teman mungkin treatmentnya dalam berjalan, terlalu diporsir, dan juga kurang olahraga, jadi kram perut. Dia teriak, gue pikir kesurupan, katanya kram perut, udah. Malam-malam jam 10, jam 11-an. Nah, gue lupa tuh yang ini mainin suling, Bang Ale. Mainin suling, itu Mang siapa, Mang gue lupa itu, Mang Tis tuh. Oh, Mas jangan Mas. Emang kenapa mainin suling itu? Kok dibawa sulingnya? Ya hiburan aja emang di sini. Jangan gitu kan. Itu kayaknya udah kayak gak marah gitu kan. Saya pikir tadi ditaruh sulingnya, ditaruh di bawah itu, dekat base camp, dekat warung. Gue udah
kok merinding, gue bilang kayak ada apa, kayak ada yang giniin gue. Terus kayaknya sih temannya Kang Mentis kayaknya dia ngeliatin, siapa namanya, Mas Heru. Iya, saya Heru. Nggak apa-apa, kenapa sih? Kayak ngeliat gitu, kayak ngeliat lo. Tapi dia, udah nggak apa-apa. Ngobrol gitu, gue denger suara, dek, ih orang rame nih, banyak center. Akhirnya ada pendaki juga yang ke arah base camp kita, kalau nggak salah di pos 3 atau gue lupa, pos 3 pos 4 gue lupa banget asli, mohon maaf nih. Wah, demen lah, ya kan? Kita ada berenam, terus ada lagi rombongan pendaki, gue lupa dari mana pendaki itu. Kalau nggak salah sih dari Bogor, dari Bogor. Nah, ada ceweknya juga, rombongan pendaki itu ada ceweknya, ya kan? Ada ceweknya kalau nggak salah 2 atau 3 orang. Kalau tenda, akhirnya ngobrol lagi, namanya sama lagi gunung ngobrol gitu. Pas sampai jam berapa? Jam 12, jam 1. Mau sampai jam berapa, Bang? Mau sampai jam berapa, Kak? Gitu, segala macam kan. Mau ngobrol, kayak udah ngantuk banget gue kan. Lagi udah kena minuman kayak gitu ya. Malam-malam, nah rupanya di antara pendaki itu, kayaknya sih gue lihat ada yang ini ya, apa mungkin kalau gue lihat kayak ada anak cowok nih cewek ini kayaknya pacaran gitu loh. Kalau gue sempat gue lihat, ini kenapa nih? Gitu, gue tanya temennya, kenapa tuh bang? Biasa tuh, lagi PDKT gitulah. Oh. Nah, pas lihat gini, udah gue tidur. Pokoknya gue inget banget gue tidur jam 12, jam 1. Gue pas lagi tidur, semua dengar. Itu kenapa ada suara cewek nangis? Itu udah cewek nangis, siapa cewek nangis? Mungkin tenda sebelah. Gue keluar dong, penasaran kan. Nggak tahu yang rombongan yang anak Bogor itu. Jadi kalau nggak salah, gue lupa atau berempat atau berapa ya. Pokoknya cewek cowok. 2 cowok, 2 cewek, 3 cowok kalau nggak salah ya. Ini kok nangis, bilang kenapa? Diliatin. Nangis. Pas dilihat begini, lah cewek itu tidur. Biasa, tidak nangis. Oh, kok kita cuma ada 3 tenda? Soal nangis dari mana nih? Diliatin gitu kan. Bukan gua aja yang lihat Bang Ale. Semuanya. Ada yang lain udah pada tidur. Kang Mentis dan temannya udah tidur. Di tenda satu lagi udah tidur, kayaknya lelap banget tuh. Tiba-tiba ada nangis. Tiba-tiba, gue langsung kaget, gue langsung kayak mau loncat, gue langsung yang gelas gue pegang langsung lepas, minuman gue pegang tuh. Langsung dari nangis. Kayak kecekikan, tapi gue tidak melihat sosok yang mungkin dibilang KPG itu ya. Nggak lihat. Dan cewek itu tidur, yang luar itu tidur. Temannya juga ngeliat. Maksudnya temannya kenapa? Semua dengar, nangis. Tapi nangisnya bukan dalam suara tenda, di luar. Gila. Langsung semua kabur. Dalam arti kabur bukan keluar dari ini ya. Kabur kaget. Wah ini kenapa ini? Ya doa aja. Jangan kemudian temannya Kang Mentis bangun. Ada apa? Tadi Kang, udah yang ngomong. Ya doa aja. Istighfar. Iya. Terus dia juga kayak nyentil gua. Makanya Bang, kalau di gunung ini jangan inilah bawa-bawa kayak begitu. Maaf Kang. Ampura. Ya lah, nggak usah ini. Udah. Malam-malamnya tenda begini. Gue bingung nih siapa yang garuk-garuk nih. Kalau binatang tuh nggak mungkin. Kalau binatang pasti tenda robek. Ini keliling tenda. Gue liatin gue center gini. Nggak ada. Gue udah nggak enak, jadi perasaan gue udah nggak enak. Nggak ada. Dan gue apalagi si bewok. Dia kenapa ya? Lihat tadi nggak yang suling tuh kayaknya menurut gue nih kayaknya punya suling ini. Nggak mungkin. Ngapain dia naik ke atas ngambil suling ini? Nanti kita coba balikin. Tidur lagi. Sekilas ya, semua dengar. Ada suara auman. Harimau. Sontak gue bangunin. Kang Mentis bangun. Kang Mentis ngeliat. Nggak tahu diambil tanah gini. Dah. Tidur aja. Itu yang tadi kamu bawa. Buang semua. Buang. Minuman udah.
Yang mahal-mahal kita tuangin, ya kan? Yang botolnya tetap kita bawa pulang ya, yang sampah. Ya kan, jangan begitu ya di sini. Oh ya, ampun ya Kang. Itu tiba-tiba yang dari tenda sebelah, cewek itu kesurupan. Keluar tenda, itu nunjuk-nunjuk teman gua. Mana suling aing? Apa mungkin nggak tahu suling bahasa Sundanya, pokoknya apa? Mana suling aing? Apa yang bilang? Blegok sia. Begitu, suara kenceng, tapi suaranya suara cowok. Kang Tis kaget sama temennya. Nah, rupanya temennya itu mungkin Mang siapa nggak? Anggaplah Mang. Taruhlah Mang Ujang lah. Ya biar nggak ini ya. Tapi gue lupa namanya. Anggaplah Mang Ujang. Mang Ujang ngeliat, dia ngomong dengan bahasa daerah itu ya. Udah. Langsung dia bilang ini. Dia bilang, Mang Tis, Kang Tis. Ngomong apa itu? Dibilangin Mang Tis. Kamu sih mau ini karun sini marah karun apa karun leluhur. Wah, aku langsung lemes, keringat dingin, ngejoprak gua. Ya udah Kang, kita ini minta maaf. Gua di situ sama teman gua berdebat. Ini cewek masih kesurupan. Cewek ini nunjuk-nunjuk udah begini. Teman gua tuh mau dicekek sama yang pemandu kita tuh yang Mang Ujang itu ditenangin, nggak tahu dia doain apa gimana. Lemes. Temen juga bingung sama nih. Itu teman saya kenapa? Kang, nggak tahu. Ditanya, kamu bawa ini ya? Yang dari bawah? Iya, saya kan nggak tahu. Kan sudah saya bilang, tinggalin aja di pos. Saya nggak tahu nih. Jangan ada yang keluar tenda. Ya, gua kan bingung. Suruh tidur. Paling banget kan suruh tidur gitu. Ada apa? Apa yang dilakukan oleh dua orang ini? Dua orang ini kan tentis sama Mang Ojang. Tahu apa ini pokoknya dengan gaya sila atau apa kan. Gue liatin aja. Oh ya udah deh, udah tidur. Bangun jam berapa ya? Bangun itu siang tuh, bangun jam 7. Dan setelah itu tidak ada gangguan. Dan gue lupa deh Bang Ale ya, pokoknya kita summit itu menuju puncak Guntur. Wah, lumayan tuh terjal banget ya. Emang kalau gue bilang tuh, kalau Semeru kan pasir, ini batu-batu, ser turun. Itu kok nggak nyampe, ya kan? Lama banget itu kan, karena tinggi gunungnya 2250 mdpl. Kalau perkiraan itu dari pos 3 atau pos 4 gue lupa, itu hanya ke puncak kurang lebih 1 jam. Ini bisa 4 jam. Akhirnya nyampe jam 10-an, apa jam 11 gue lupa, setelah sarapan. Dan nyampe, emang bagus banget pemandangannya, bagus gitu. Tidak terkendala. Jadi gitu, udah biasa kita foto-foto. Terus yang pendaki yang dari Bogor itu biasa itu. Kayak ditanya sama temennya, dia juga nggak tahu, gue capek banget kayaknya. Gue diajak jalan jauh sama orang gitu katanya gitu. Tapi ntar aja ceritanya. Udah kita turun. Biasa turun ke tempat yang kita ngecamp lagi, makan siang, turun lagi. Ya kan, turun. Kita turun itu nggak segampang kita naik. Itu licin banget medan terjal, apalagi setelah ditimpa hujan deras kemarin itu. Gue bisa kepleset. Tahu lah kalau bisa kepleset, udah gitu cewek itu ada lata jorok lagi. Astaga, iya. Tapi kita malah ketawa kan. Itu kok turun lama banget. Tapi alhamdulillah kita sampai di base camp itu sebelum maghrib jam 5 pas setengah 6. Nah, di sini ada yang gue bingung. Begitu sampai di base camp, nah ibu warung atau ya, dia lihat gini, apa nenek-nenek, dia langsung ngatain teman gue si bewok itu, kamu ya di sini ya, jangan ngambil barang orang ya, mana barang itu balikin. Gue langsung nggak, Kang Tis, suling, diambil, itu maghrib itu kalau nggak salah, sebelum azan maghrib, gue inget banget. Itu kalau nggak salah mendekatnya malam Jumat, berarti Jumat sore. Ya kan? Nah, dan itu jalan. Kang Tis, kayaknya sih nggak pernah lihat nenek-nenek itu. Nenek itu sosoknya tinggi. Yang lebih, kalau untuk ukuran Indonesia mah, untuk ukuran orang desa tuh tinggi banget. Saya pakaian ini, kayak pakaian kebaya gitu. Kok nggak pakaian kebaya kok? Kok ininya cepet banget itu, jalan cepet banget gitu. Tanya manusia itu siapa? Nggak ada yang tahu. Berinding gue langsung.
begitulah, nggak usah dipikirin kan. Sampai di bawah, akhirnya ngobrol-ngobrol. Udah ntar aja lo cerita. Nah si anak, rupanya yang mendaki Bogor ini, bareng sama kita turun nih. Bang, barengannya kita turun. Sampai di terminal mana ya? Terminal Guntur. Dia barengan sama kita. Pisahnya pas dia menuju ke Bogor, kita Jakarta. Itu lo kenapa bisa gitu? Gue nggak tahu, Bang. Seingat gue dimimpi sama anak kecil. Anak kecil itu, pertama si anaknya lugu. Baik, tapi ada yang aneh. Anak kecil itu rambutnya kayak kucai, ya kan? Aneh gitu, kucai. Telanjang dada, pakai celana mungkin kayak cawat, ya. Kayak pakai kolor zaman kayak popok. Iya. Terus giginya bercaling. Dia marah-marah nggak tahu gimana, dia masuk ke badan gue, Bang. Itu kata ibu gue iga gue ini katanya jarang gitu, nggak ngerti. Gue aja baru tahu iga jarang itu nggak mau dimasukin. Terus kita ceritain, waduh Bang serem banget Bang gue begitu. Iya. Nah, oke lah setelah itu, setelah kita udah ini kata Kang Entis, ya udah, mohon maaf sih saya nggak bisa ngajak kamu ngobrol-ngobrol. Kita silakan pulang aja. Mohon maaf nih saya ada keperluan. Kok begini? Memang kita udah selesai membayar apa ya? Kita pakai jasa dia kan. Udah. Nah itu masih jadi pertanyaan gue bertahun-tahun kan. Makanya kenapa gue cerita sekarang? Karena beberapa tahun kemudian rumah gue di Cikini. Gue lagi nyari ini kayak baterai buat jam. Nah ada toko jam Sinar apa Garut ya. Pas gue mampir ke situ, emang kebetulan jam ini. Lah itu Kang Entis itu yang gue ketemuin di Gunung Guntur. Kan masih inget saya nggak? Dia dulu palet gua. Baru 2 tahun lalu, kalau nggak salah Bang Ale. Baru 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Mana saya lupa yang dulu ini. Ya ampun, ngobrol. Biasa jam tangan. Kang saya mau nanya nih Kang. Ntar aja nih pas lagi, ntar ya saya betulin jam. Itu saya mau penasaran itu kenapa tuh Kang? Oh nah kejadian itu tuh. Baru dia cerita. Ternyata emang itu teman gua. Ngambil suling yang punya tuh anak, emang dilarang menip suling di Gunung Guntur karena mengundang katanya kan legenda masyarakat situ, mengundang katanya dulu ada harimau atau apa gentayangan jadi-jadian seperti itu. Kedua itu kita berbuat onar. Ya saya juga di sini juga ada kemudian memang saya ke toko jam itu lagi, ternyata Kang Entis sudah meninggal dunia di kampungnya, Al-Fatihah. Ya, seperti itu Bang Ale. Ternyata hikmah yang saya dapatkan dari kejadian di tahun 95 itu, ternyata barang apapun yang ada, entah apapun, walaupun itu mungkin jelek, tidak berharga, ya kan, tetap kita tidak boleh mengambil. Karena yang mempunyai barang itu akan menuntut barang itu dikembalikan. Jadi ya udah, terlupa dan terlena oleh falsafah, ngapalah dilarang mengambil apapun kecuali gambar. Jadi itu yang saya dapatkan dari sebab akibat seperti itu. Batu juga sekecil apapun batu. Iya. Jangan coba-coba dibawa itu Bang. Jangan coba-coba. Sekarang waktu zaman batu kemarin itu banyak sekali orang yang cari nitip. Kalau naik gunung, ini dong kayaknya bagus-bagus tuh batu katanya gitu. Saya nggak mau, nggak berani gitu. Iya. Seperti itu yang saya dapatkan hikmah itu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi Bang Heru? Ya kalau untuk yang pendaki-pendaki sekarang ya, karena udah banyak orang ya kena gunung bermedsos, janganlah kalian menyebarangkan adat istiadat di tempat, hormati adat istiadat di tempat. Dilarang mencoret-coret situs-situs berbakala yang ada di tempat tersebut. Biarkan mereka tetap lestari. Kalau ada tempat, mungkin ada pohon diikat apa, mungkin dibilang wingit, itu bagi saya pohon itu ternyata pohon langka. Makanya mungkin dibilang Morse itu angker. Ya memang ada penunggunya. Jangan percaya, tetap itu yang saya percaya, tetap itu adalah warisan budaya kita. Tentang orang bilang klinik atau gimana, harus kita hormati. Kita ikuti adat istiadat di situ. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, gitu Bang Ale. Nah, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker yang diceritakan langsung oleh Bang Heru di Gunung Guntur pada tahun
1995 silam. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe bagi yang belum subscribe. Klik tombol like, comment, and share video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Heru, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Next, kita undang lagi. Mungkin kira-kira kesediaan waktunya kembali, Bang, untuk Siap. menceritakan kembali pengalaman-pengalaman Iya, mistis. siap. Selamat malam.